Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan juga kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman terang benderang dari zaman kegelapan. Sebelumnya, izinkanlah saya, Rizkyana Iswahyuni, menyampaikan sedikit ceramah singkat terkait keutamaan bersyukur dalam menjalani hidup ini. Perlu kalian ketahui bahwasanya bersyukur merupakan kunci dalam menjalani hidup lebih berkualitas, hidup lebih hakiki. Allah berfirman dalam Quran surah Allah berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna wadzabi lasyadid. Sadaqallahul Adzim, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Di mana Allah ini menjelaskan bahwasanya nikmat kepada hambanya yang senantiasa bersyukur, maka akan ditambahkan nikmatnya. Namun apabila hambanya tidak bersyukur, maka azab akan turun sangat berat. Azab yang pedih akan diberikan kepada hambanya yang tidak bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah, rasa syukur tentunya tidak hanya sebatas ucapan alhamdulillah di bibir, namun kita harus memanifestasikan dalam bentuk dalam bentuk verbalnya, bentuk perbuatan yang kita lakukan dalam keseharian kita, menyikapi dalam keseharian kita, menjalankan apa itu arti bersyukur dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita harus menyadari nikmat-nikmat Allah yang tiada tara, sehingga kita bisa merenungkan setiap nikmat yang kita miliki, mulai dari nikmat Islam, nikmat kesehatan, harta benda, hingga keluarga yang kita miliki. Ya, seperti kita bersyukur tentang kita bisa bernapas pada hari ini, bisa menikmati makanan orang tua ketika pulang nanti kita dari majelis ini. Itu merupakan bentuk rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menyampaikan rasa syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dengan sepenuh hati. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah tidak hanya di bibir saja mengucapkan alhamdulillah gitu, tapi tidak diniatkan dari dalam hati kita, sehingga apa yang kita ucapkan pasti nantinya akan sia-sia. Kemudian memperbanyak amalan soleh sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, mulai dari berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Jika makanan kita banyak, ilmu kita banyak, sebisa mungkin kita sharing kepada masyarakat luas supaya ilmu yang kita dapat lebih bermanfaat. Itu merupakan amal soleh. Kita memperbanyak amal soleh, berbaginya kepada sesama yang membutuhkan.
Karena sesungguhnya berbagi kebahagiaan merupakan bentuk amal soleh kepada masyarakat. Kemudian selalu berprasangka baik kepada Allah. Yakini setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita merupakan takdir Allah yang terbaik. Rencana Allah selalu baik kepada kita. Kita tidak boleh berprasangka buruk bahwa kejadian yang menimpa kita, mulai dari kematian seseorang yang menimpa kita, itu merupakan takdir yang baik. Jadi kita tidak boleh menyalahkan Allah, kenapa mama saya telah meninggal, dicabut hari ini, kenapa saya saja. Itu merupakan bentuk tidak bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya itu merupakan bentuk ketidakbaikan terhadap Allah. Kita tidak berprasangka baik kepada Allah. Kayak, kenapa Allah ini memberikan cobaan ini kepada saya, itu melanggar rasa bersyukur kita kepada Allah. Jadi mari kita jadikan rasa syukur ini merupakan nikmat yang Allah tunjukkan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya dengan rasa syukur hati kita menjadi lapang, kita menjadi tenang, kemudian selalu merasa bersuka cita. Insya Allah dengan rasa syukur Allah akan memberikan limpahan rahmat yang melimpah lebih banyak lagi kepada kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jika ada jeleknya dari ucapan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.